Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafrin Aldi, NIM 2004-2051, ingin mempresentasikan atau menjelaskan tugas pertemuan 13 titik sosial mengenai tentang uji one way ANOVA dengan SPSS. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dari uji one way ANOVA. Istilah lain dari uji one way ANOVA atau analisis of varian adalah uji ANOVA satu faktor. Uji one way ANOVA berguna untuk menguji perbedaan rata-rata data lebih dari dua kelompok. Persyaratan penggunaan uji one way ANOVA yang pertama, sampel berasal dari kelompok yang independen. Yang kedua, variabel faktor bersifat non-metrik atau data kategorikal. Yang ketiga, data masing-masing kelompok berdistribusi normal. Dan yang keempat, varian antar kelompok harus homogen. Di sini, saya mengambil sebuah studi kasus tentang uh, penelitian untuk membandingkan penjualan handphone dengan merek Samsung, Oppo, Vivo, dan Lenovo, di mana para pembeli handphone di toko ini hanya dihadapkan pada keempat merek tersebut. Kemudian akan diteliti tentang satu, berapakah rata-rata penjualan keempat handphone tersebut, yang kedua, apakah terdapat perbedaan rata-rata dalam penjualan keempat handphone tersebut, dan yang ketiga, rata-rata penjualan handphone mana saja yang sama atau berbeda penjualannya. Oke, selanjutnya kita akan coba langsung masuk ke dalam program SPSS. Baiklah, di dalam program SPSS ini, terlebih dahulu kita eh, masuk ke bagian variable view. Untuk yang X, yang pertama kita bikin X, lalu untuk desimalnya kita buat 0 karena tidak ada desimal, mereknya kita buat labelnya kita buat merek, lalu untuk value, yang pertama kita bikin satu, labelnya buat Samsung, lalu ditambahkan. Yang kedua, untuk value-nya nomor 2, untuk labelnya bikin Oppo, ditambahkan lagi. Selanjutnya value-nya nomor 3. Untuk label kita bikin Vivo. Selanjutnya tambahkan value nomor 4. Untuk labelnya kita bikin Lenovo. Setelah itu, oke. Untuk desimal sudah 0 karena tidak ada pecahan desimal. Selanjutnya, yang lain dibiarkan seperti itu. Measure-nya unknown. Yang ini Y. Pada bagian label kita bikin penjualan. Desimal kita bikin 0 karena tidak ada pecahan. Yang lain biarkan tetap seperti itu. Selanjutnya masuk ke bagian data view. Di sini terlebih dahulu saya tadi sudah melampirkan data yang kita butuhkan untuk menghemat penggunaan durasi. Selanjutnya kita ambil analyze, deskriptif statistik, lalu pilih explore. Nah, selanjutnya untuk merek, pindahkan ke faktor list. Untuk penjualan, pindahkan ke dependent list.
pilih plots, centang normality plots with test. Saatnya kita akan lakukan uji normalitas di sini. Continue, klik OK. Ya, di sini sudah muncul output dari data yang kita masukkan tadi. Inilah bentuk output yang tampil. Kita masuk lagi kepada data. Masuk kepada data. Nah, kita akan melakukan uji ANOVA. Analyze. Ya, pilih compares. Mana dia? Sebentar. Apa nih? Compare means. Lalu one way ANOVA. Oh, one way ANOVA. Untuk merek dipindahkan ke faktor. Untuk penjualan dipindahkan ke dependent list. Kemudian pilih post hoc. Nah, beri tanda centang pada Turki. Oke, pilih continue. Di option, ditanda centang pada deskriptif dan homogeneity of variance test. Lalu dipilih continue. Terakhir klik OK. Sepertinya output dari data output ANOVA dari data yang kita masukkan tadi. Tampillah bagian output deskriptif penjualan, test of homogeneity dari variance, dan ANOVA output ANOVA yang sudah dicari dalam khusus tersebut. Di sini juga sudah dilampirkan test of homogeneity variance. Dengan demikian, maka secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa rata-rata penjualan tertinggi adalah handphone Samsung, yakni sebesar 45,30. 45,30 unit. Untuk menguji kesamaan varian atau uji homogenitas berdasarkan output SPSS, test homogeneity of variance. Sebentar saya arahkan ke tes homogeneity varian. Oh ini dia. Bentar. Dalam tes homogeneity varian diperoleh nilai signifikan sebesar 0,074 karena nilai signifikan 0,074 besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa varian keempat kelompok penjualan handphone yang kita bandingkan tersebut adalah sama atau homogen, sehingga asumsi homogenitas dalam uji one way ANOVA sudah terpenuhi. Untuk menguji apakah keempat sampel mempunyai rata-rata yang sama atau berbeda atau uji ANOVA, dasar pengambilan keputusan dalam analisis ANOVA yang pertama, jika nilai signifikan besar dari 0,05 maka rata-rata sama. Namun jika nilai signifikan kecil dari 0,05 maka rata-rata berbeda. Berdasarkan ANOVA di atas, diketahui bahwa
Ketahui bahwa nilai zinc sebesar 0,009 atau kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata keempat penjualan merek handphone tersebut berbeda secara signifikan. Baiklah, itu tadi penjelasan saya mengenai kasus penjualan handphone, 4 merek handphone. Dalam tugas pertemuan 13 ini, saya Syafrin Aldi. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.